Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi bersama saya dalam program Renungan Singkat bersama saya di channel Sain HO. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban di dalam setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-6. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-25. Judul firman Tuhan saat ini saya beri judul Rasa Takut. Nah, saya akan bacakan dari dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Judul firman Tuhan saat ini saya beri judul Rasa Takut. Nah, setiap manusia pasti memiliki namanya rasa takut. Rasa takut ini adalah sebuah salah satu sifat dasar yang ada di dalam diri manusia. Entah dia orang sehebat seperti apapun, sekuat apapun, pasti dia memiliki namanya rasa takut. Jadi kita harus ketahui, kita harus pahami bahwa pada dasarnya memang manusia itu memiliki rasa takut. Nah, menjadi masalah ketika rasa takut ini menjadi sesuatu yang menguasai hidup kita. Rasa takut ini membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berani melakukan sesuatu, dihantui oleh rasa takut. Firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini dijelaskan bahwa dengan kekhawatiran seorang tidak akan dapat menambah sehasta saja di dalam jalan hidupnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kekhawatiran, rasa takut adalah sesuatu hal yang harus kita tempatkan pada posisi yang tepat. Kita orang percaya, anak Tuhan harus berani, harus mampu melawan rasa takut tersebut. Karena rasa takut ini adalah sesuatu yang ketika kita tidak bisa mengontrol rasa takut, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Banyak dampak yang akan ditimbulkan dengan rasa takut, dengan kekhawatiran. Di dalam ayat yang sudah kita baca di sana dijelaskan bahwa rasa takut itu akan membuat seorang tidak dapat melangkah, tidak dapat maju, tidak dapat melakukan sesuatu yang bermakna karena dihantui oleh rasa takut. Bahkan kalau kita mau melihat para ahli-ahli kesehatan, mereka menemukan bahwa orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan, orang yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan akan membuat mereka lebih rentan ditimpa oleh penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis itu lebih mudah menyerang orang-orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, oleh sebab itu, kalau dari hal-hal ini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa rasa takut itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika kita tidak berani melawan rasa takut tersebut. Nah, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita melawan rasa takut tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk melawan rasa takut? Yang pertama, saya mencatat bahwa yang pertama yang harus kita lakukan untuk melawan rasa takut adalah kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang lain mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Tuhan mau kita datang kepada Tuhan ketika kita berbeban berat, ketika kita khawatir akan hidup kita, khawatir akan pendidikan, ekonomi, bisnis, keuangan, menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Firman Tuhan memberikan solusi. Dikatakan bahwa marilah, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa?
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami rasa takut, kekhawatiran adalah kita datang kepada Tuhan. Karena dengan kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban, kita akan mendapatkan pertolongan. Ada dua jenis orang yang meresponi ketika mereka mengalami rasa takut, mengalami kekhawatiran. Yang pertama, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Mereka mencari pertolongan kepada orang-orang lain yang mungkin mereka rasa lebih hebat. Mereka mencari pertolongan ke paranormal. Mereka mencari pertolongan lewat peramal, karena mereka khawatir akan hidup mereka. Tapi ciri orang sifat orang kedua yang kedua adalah orang yang ketika mengalami rasa takut, kekhawatiran, mereka datang kepada Tuhan. Nah, kita anak Tuhan, kita orang percaya, ketika kita khawatir akan hidup kita, ketika ada rasa takut itu datang di dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika rasa takut itu datang di dalam hidup kita? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yang kedua kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13. Kita lihat di sana di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-13. Saya akan bacakan dari ayatnya yang ke-27. Bilangan 13 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita datang kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap melangkah maju. Yang kedua adalah kita harus tetap terus melangkah maju. Nah, cerita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ini adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat seperti apakah tanah Kanaan itu. Dan setelah Musa memberikan perintah, mereka pergi, mereka menyusup ke tanah Kanaan, dan mereka kembali dengan membawa hasil-hasil yang ada di tanah Kanaan, dan mereka menceritakan kepada Musa. Ke-12 pengintai ini memiliki cerita yang hampir sama. Mereka sepakat bahwa di tanah Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madunya, sebuah tanah yang diberkati Tuhan. Tapi 10 pengintai, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke sana. Ke-10 pengintai ini mereka dihantui oleh rasa takut, mereka dihantui oleh kekhawatiran, sehingga mereka tidak berani melangkah menuju tanah Kanaan. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka katakan bahwa tidak, kita akan tetap maju dan kita akan merebut tanah Kanaan tersebut. Masalah, persoalan, rasa takut, pergumulan hidup itu datang kepada semua orang. Tapi menjadi pilihan, kita mau menjadi seperti 10 pengintai atau menjadi seperti kedua pengintai tersebut. Ada masalah, ada persoalan, tetap melangkah maju, tetap berjalan. Situasi dan keadaan yang terjadi saat ini membuat kekhawatiran, rasa takut menimpa sebagian besar penduduk dunia. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa, yang hidup pas-pasan bahkan berkekurangan, mereka takut, mereka khawatir bagaimana mereka makan. Sampai orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi sekarang dihantui oleh rasa takut. Berapa banyak pemimpin-pemimpin daerah yang meninggal karena COVID-19. Orang-orang kaya, orang-orang yang secara materi mereka bisa membeli segala-galanya. Tapi situasi dan keadaan yang terjadi saat ini membuat mereka dihantui oleh rasa takut. Sehingga kalau kita melihat banyak orang-orang saat ini yang mereka takut untuk melangkah. Jangankan untuk berbicara yang lebih tinggi, mereka keluar rumah dihantui oleh rasa takut. Mau bekerja dihantui oleh rasa takut. Mau beribadah dihantui oleh rasa takut. Mau sekolah dihantui oleh rasa takut.
Situasi dan keadaan membuat orang-orang saat-saat ini dihantui oleh rasa takut. Tapi firman Tuhan saat ini datang di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa kita bisa melawan rasa takut itu. Bagaimana kita melawan rasa takut? Bagaimana kita melawan kekhawatiran? Yang pertama, kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Yang kedua, kita harus terus maju, kita harus terus melangkah, kita harus terus berkarya. Saat-saat ini dituntut bagaimana kita kreatif dalam berkarya bagi Tuhan dan bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Kita terus melangkah. Kita jangan seperti 10 pengintai yang takut ketika melihat persoalan datang di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat bagaimana ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan melihat ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pesan firman Tuhan, jangan takut karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Amin.